Wah, udah 150. Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Kalau Anda itu penggemar mobil, pasti ada impian pengen punya supercar. Supercar yang ternama. Tapi masalahnya, supercar itu mahal. Mahal sekali. Tapi yang di belakang saya ini adalah mobil dengan merek supercar yang ternama. Dan ini sudah sangat reasonable harganya untuk value yang diberikan mobil ini. Inilah Porsche Cayman. Ini adalah unit milik Auto High, dipinjamkan ke saya. Saya juga belum pernah mencoba Porsche Cayman yang ini. Dan kalau misalnya sekarang Anda mau beli Porsche Cayman baru, itu harganya sudah mungkin dekat ke 3 miliar rupiah. Apalagi kalau misalnya Anda pengen beli Ferrari, Lamborghini, atau Porsche 911 dalam keadaan bekas aja, itu kalau 911 bisa di atas 2 miliar. Kalau misalnya Ferrari, Lamborghini bahkan masih bisa 5 miliar ke atas bekasnya. Tapi Porsche Cayman ini tahun 2013 ditawarkan dengan harga 1,275 miliar rupiah. Dan Anda mendapatkan sebuah Porsche. Nah, kalau kita pikir, oke, 1 miliar kecil, dapat Porsche, dapat kebanggaan merek supercar yang legendaris ini, itu kelihatan apa ya, value-nya bagus. Tapi ini sudah 8 tahun umurnya. Seperti apa rasanya Porsche kalau sudah 8 tahun, terutama yang Cayman ini. Dan inilah yang akan kita lihat. Kita akan review mobil ini, sekaligus kita akan coba. Ini adalah Cayman generasi kedua. Dan ini yang umurnya paling pendek. Hanya dari 2012 sampai 2016 diproduksinya mobil ini. Tapi ini membawa sejumlah perubahan yang drastis di Cayman dibandingkan generasi sebelumnya. Jadi Cayman dan Boxster itu, kalau Anda tahu Boxster itu sebenarnya satu platform. Tapi Boxster itu versi atap terbukanya, atap kanvas, sedangkan Cayman ini versi coupenya. Walaupun Cayman ini generasi kedua, tapi dia basisnya itu sama seperti Boxster generasi ketiga. Karena di Boxster generasi pertama tidak dibuatkan Cayman-nya. Nah, kemudian mulai generasi kedua Boxster itu dibuatkan versi Cayman-nya. Dan lihat bentuknya yang generasi kedua ini dekat sekali, mirip sekali dengan 911. Belakangnya yang agak beda. Dan belakangnya itulah rasanya kenapa mobil ini dipilihkan dengan nama Cayman. Jadi Cayman itu diambil dari salah satu jenis buaya, salah satu spesies buaya. Dan nggak tahu kenapa ya, emang pas banget mobil ini dinamai Cayman gitu. Ceper, bentuknya berlekuk-lekuk gitu ya. Tapi seksi juga dan ya ada kebuaya-buayaannya gitu bentuknya. Bukan berarti yang naik buaya ya, itu nggak tergantung mobilnya. Tapi Cayman ini disukai karena dia menggunakan atap keras, jadi satu lebih secure, kemudian juga rigiditas bodinya itu sangat baik. Dan walaupun mobil ini darahnya dari Porsche yang terkenal dengan mesin belakang, tapi di Cayman tidak. Mereka menempatkan mesin di tengah. Dan mesin di tengah itu akan membawa sejumlah keuntungan. Yang pertama, handlingnya akan sangat baik karena distribusi bobotnya itu lebih sempurna. Kemudian Anda punya space yang cukup besar untuk meletakkan barang Anda. Kita lihat, ini kuncinya. Jadi di sini kuncinya itu sudah bentuk siluet body Porsche. Dan ada 4 tombol. Ada 1 tombol ini untuk membuka bagasi di belakang. Nah, ini space-nya masih cukup buat 2 buah backpack di belakang. Dan bahkan kalau misalnya Anda masih kurang, ini space di sini yang biasanya itu untuk kursi belakang, ini bisa juga untuk menyimpan barang. Jadi ini penyimpanannya cukup besar dan kalau lagi tidak ada barang, aduh ini cantik sekali. Di sini ada top mount suspensionnya, di sini bagian atas suspensinya di sini. Dan kemudian yang unik di bagian dalam itu masih ada laci penyimpanan dan ini cukup besar.
Sebenarnya ini agak tempat yang tidak ideal ya, karena susah sekali untuk mengambilnya, untuk mengakses tempat penyimpanan ini, tapi ada. Kemudian juga ada jaring di sini, jaring untuk menjaga supaya barang itu tidak kemana-mana. Ini udah 8 tahun tapi kualitasnya masih kayak baru. Ini ada brushed aluminium di sini. Jadi ini penyimpanan yang cukup besar di belakang, tapi karena ini mesinnya di tengah, Anda juga akan mendapatkan space di bagian depan dan itu mengejutkan volumenya. Walaupun kelihatannya pipih, tapi ini space-nya besar, bukanya juga bisa dari kunci. Hah. Loh, Bel, dari kapan di sini? Dari semalam? Dari semalam. Ya Allah. Ditinggal. Ayo, keluar. Mau review malah ada si Abel di sini. Nah, Anda bisa lihat di sini space-nya besar sekali. Abel itu nggak pendek, 173 cm dia tingginya, dan space-nya masih muat di sini. Jadi Anda bisa bayangkan barang yang bisa dimasukkan ke sini juga sangat banyak. Di sini tidak ada yang bisa dilakukan untuk mesin ya, karena mesin ada di tengah, tapi di sini ada buat pengisian air wiper. Di sini ada top mount suspensionnya juga keren. Kemudian di situ untuk minyak rem. Jadi minyak rem itu bisa dicek levelnya. Di sini ada tulisan Porsche. Jangan protes. Wah, nggak ada peredam. Nggak ada mesinnya juga di sini. Mesinnya di belakang. Nah, kembali lagi ke bagian eksteriornya. Eksterior dari Porsche Cayman ini cantik sekali ya. Dia benar-benar terasa berwibawa. Bahkan sudah 8 tahun. Modelnya masih sangat up to date. Ini lampunya bukan LED, ini xenon. Tapi kelihatannya masih keren. Kemudian air duct-nya ini besar sekali. Dan ini semuanya asli lubangnya untuk mendinginkan radiator-radiator yang ada di bagian depan bawah ini. Keren. Di sini juga ada headlamp washer-nya juga. Kemudian sen-nya ini ada di samping. Dan ini adalah pelek standarnya. Sebenarnya pada saat kita memesan Porsche ya, itu kita bisa bebas memilih mau pelek yang seperti apa, ukuran berapa. Karena Porsche itu di Indonesia itu bespoke. Jadi dipesan sesuai dengan spek yang diinginkan oleh konsumennya. Tapi ini pelek yang lumayan standar. Ini 19 inci di depan, 19 inci di belakang, tapi yang di depan itu bannya 235 mm, yang di belakang itu 265 mm. Di sini ada logo Porsche-nya. Dan ini adalah model yang paling basic. Kalau misalnya Anda pengen yang warna-warni, yang benar-benar seperti warna aslinya logo Porsche, seperti di kap mesin, itu Anda harus membayar lagi pada saat memesan mobil ini, dan ini cukup mahal. Option-optionnya Porsche itu banyak dan cukup mahal. Tapi ini saya senang didapat yang seperti ini, yang lumayan basic, tapi walaupun mobil ini lumayan basic dari luar, tapi dalamnya kelengkapannya juga sudah sangat baik. Sekarang kita lihat. Wow, mobilnya putih, dalamnya merah. Dan yang unik, ini mobil benar-benar two-seater ya. Jadi nggak mungkin ada penumpang di belakang, tapi dia ada buat seperti ini. Ini mungkin untuk akses tempat penyimpanan tadi yang saya bilang. Aduh, ini ada strut bar-nya juga. Seperti strut bar ya. Aduh, tapi sebenarnya ini nggak langsung ke suspensi, ini ke bodi kanan dan kiri. Dan ini keren sekali. Di belakang nggak ada space apa-apa, nggak ada untuk penyimpanan barang juga nggak ada, cuman yang di sini aja. Ada airbag di kursinya juga, dan ada brushed aluminium juga Cayman di sini. Nah ini jadi white on red, luarnya putih, dalamnya merah. Sebelum kita lihat yang lainnya, posisi berkendara dulu. Jadi dia itu ada semacam comfort access ya. Jadi ketika kita buka pintu, dia tuh kursinya mundur. Dan setirnya itu naik, karena dia juga sudah elektrik tuh, sudah elektrik. Dan begitu pintunya ditutup, balik lagi ke posisi berkendara kita. Sekarang saya cocokin aja. Nah, ini posisi berkendaranya rasanya kayak supercar juga. Jadi ini kelihatan di bagian kanan nih ada tonjolan dari ban, jadi agak ke kiri sedikit pedal gasnya. Tapi posisi berkendaranya sih enak banget. Visibilitas ya ala sports car lah, agak terbatas, tapi sejumlah hal di dalam ini bikin terasa spesial. Satu, setirnya ini merah, stitchingnya juga asli semua.
Dashboard ini material empuk, materialnya bagus semua. Bahkan yang di sini itu aluminium. Tidak ada satupun material murah. Bahkan yang di sini nih, ini juga nggak murahan sama sekali. Nah, satu yang dikhawatirkan kalau misalnya kita beli Porsche yang usianya sudah tua, sudah di atas 5 tahun tuh, kita banyak takut itu ini apa? Pencetan ini rusak. Tombol-tombol ini rusak karena pemilik sebelumnya menggunakan kuku. Ini tidak ada sama sekali, ini masih mulus. Seperti baru semuanya, nggak ada goresan-goresan apapun, tidak ada bekas terpakai. Ini kilometernya berapa sih? Oh, kilometernya juga baru 12.000. 12.000 selama 8 tahun, artinya 1 tahun cuma 1.500 kilometer. Satu hari cuman 4 kilo lah, 4 kilo sehari. Ini setir khasnya Porsche. Porsche itu tidak ingin memenuhi setir itu dengan berbagai macam tombol yang membingungkan. Jadi kayak kontrol audio juga tidak ada di sini, kontrol audio tetap di sini. Kemudian cruise control juga diletakkan di tuas yang terpisah. Dan ini benar-benar jadi setirnya tuh pure, benar-benar setir dan pedal shift aja. Karena apa ya? Porsche pengen benar-benar orang itu berkendara sesuai dengan makna berkendara, fokus ke jalan. Nah, ini starternya juga unik. Jadi starternya ini kuncinya dicolok, walaupun kuncinya bentuk seperti ini di bagian kanan. Dan yang unik dari Porsche, mereka selalu menempatkan lubang kunci dan transmisi itu di sisi yang berlawanan. Jadi kalau kita setir kanan, transmisi di kiri, yang di kanan ini untuk starter. Sedangkan kalau ini setir kiri, dia starternya dari sebelah kiri. Itu filosofi dari balapan Le Mans. Zaman dulu balap ketahanan, ketika orang itu lari ke mobil harus buru-buru starter mobil, jadi biar dua tangan itu bisa berfungsi secara bersamaan, harus di sisi yang berlawanan. Filosofi yang tetap mereka bawa sampai sekarang. Kita coba nyalakan. Nah, yang saya belum kasih tahu tadi, jadi ini walaupun ini speknya semuanya standar, ada satu yang nggak standar, yaitu knalpotnya. Jadi knalpotnya ini sudah diganti yang memang khusus untuk Porsche Cayman ini, dan suaranya merdu, ada ngebasnya, ada suara khas mesin 6 silindernya, karena ini mesinnya V6 2700 cc. Sebenarnya ini adalah tipe yang terendah mesinnya, itu tenaganya 275 HP, tapi ya tenaga 275 HP untuk mobil yang sering kasih ini mestinya sangat memadai. 0 sampai 100 km per jam diklaim oleh Porsche tuntas dalam 5,7 detik, tapi nanti kita akan tes di sirkuit apakah benar bisa seperti klaimnya, atau minimal beda dikit lah nggak apa-apa, karena kan ini di Indonesia agak beda aspal dan udara dan bahan bakarnya. Beda dengan 911, Cayman ini tidak menggunakan 5 klaster tapi 3 klaster. 2 klaster ini analog untuk RPM dan speedometer, sedangkan yang di kanan ini multi information display-nya yang full digital. Jadi di sini memang Porsche mulai dengan digitalisasi ya. Ini juga touchscreen semua, entertainment systemnya. Tapi sayangnya, walaupun dia bisa sambungan Bluetooth ke telepon, tapi dia tidak bisa untuk memutar musik Bluetooth-nya. Kemudian juga tidak ada sambungan USB sama sekali. Jadi tidak bisa terkoneksi gadget Anda untuk memutar musik ke entertainment system ini. Anda hanya bisa CD, kemudian radio, sudah, that's it. Di zaman itu bahkan USB slot belum ada. Tapi cara Porsche meletakkan tombol-tombol ini keren sekali. Jadi benar-benar mirip dengan pesawat terbang yang banyak tombol-tombolnya, dan setiap tombol itu mewakili satu fitur. Di sini ada fitur untuk berkendara, ada mode berkendara, ada sport, sport plus, suspensi bisa dikeraskan, bisa dilunakan, kemudian ada untuk menaikkan spoiler belakang, karena nah kalau gini spoiler naik kan lebih sporty. Walaupun spoilernya sendiri kalau kita di kecepatan tinggi dia secara otomatis juga naik. Ya, transmisi nggak ada yang istimewa, pengoperasiannya masih yang dengan tuas konvensional seperti ini, dan rasanya tuh maco banget. Dan ini transmisinya sudah PDK, Porsche Doppelkupplung Getriebe, artinya dual clutch, artinya kopling ganda punya
Porsche. Jadi mestinya pindahan giginya juga enak sekali. Rem parkir sudah elektrik tapi belum ada fungsi auto hold. Lampu sudah auto, kemudian wiper ini belum auto. Jadi dia masih diatur manual. Kursi sudah elektrik, ada 3 buah memori di kanan. Kalau yang di kiri hanya elektrik, tidak ada memorinya. AC sudah dual zone, kanan dan kiri. Dan ini pencetan AC-nya, ya Allah, ini masih seperti baru semuanya. Kondisinya masih sangat-sangat prima. Anda tidak akan merasa berada di Porsche yang sudah lama terpakai, tapi rasanya seperti ke showroom ya. Masuk seperti ini kondisinya. Masih sangat bagus. Di sini ada ruang penyimpanan yang kecil. Nah, ada STNK. Ini didaftarkan di kota Tangerang Selatan ya. Jadi nggak ada progresif. Ini pajaknya 17 juta per tahun. 17.076.000 per tahun. Di sini ada lacinya lumayan. Di sini ada satu-satunya cara menghubungkan gadget Anda dengan sistem audionya, yaitu dengan kabel AUX 3,5 mm. Di atas ada power socket 12 volt. Di sini juga ada power socket 12 volt. Yang unik dari mobil ini adalah cup holdernya. Masalah di sports car itu, oke, saya matiin dulu mesinnya. Masalah yang ada di sports car itu adalah space yang terbatas, jadi tidak ada tempat buat cup holder. Porsche secara jenius membuat cup holder itu tidak mengganggu estetika dari sebuah mobil sport seperti ini. Cup holdernya ada di sini. Nah, cup holdernya itu ada 2 lagi, ada kanan, ada kiri. Dan ketika cup holder sudah keluar, ini bagian tengah ini bisa ditutup. Jadi tetap keren, tetap fungsional. Wah, ini benar-benar jenius sih. Dan ketika sudah tidak dipakai, ini bisa kita tutup lagi dan dia kelihatan rapi. Ini jam, sama seperti Porsche lainnya, bukan hanya untuk menunjukkan waktu, tapi juga dia bisa berperan sebagai krono. Karena ketika kita di sini, kita masukkan ke mode krono, kita start. Nah, dia langsung jadi stopwatch di sini. Jadi kalau Anda ke track mau hitung waktu per lap, Anda bisa lihat di sini langsung. Dan di sini juga ada informasi per lapnya itu waktu Anda berapa. 11,45. Wow, 5,8. Jadi benar-benar ini stopwatch yang proper buat ngitung lap time. Ini chrono package ya. Dah, kita nyalakan lagi mesinnya karena suaranya enak sekali. Apalagi begitu kita masukin ke Sport Plus, suaranya itu tambah keras, tambah ngebas, dan kalau digas ada serak-seraknya gitu ya, ada serak-seraknya, dan rasanya udah nggak sabar untuk bawa mobil ini. Let's go. Satu yang harus Anda pastikan Anda punya ketika memiliki mobil ini adalah tongtol. Karena kalau nggak pakai beginian, hampir mustahil Anda bisa menjangkau sensornya. Ini aja masih harus agak. Oke, yang pertama kita pengen tahu kalau beli sebuah Porsche pasti rasanya, terutama performanya. Nah, ini kita sekarang lari 50. Kita masukin ke Sport Plus. Langsung suara cepet gitu. Begitu kita pencet tuh langsung cepet reaksinya di RPM. Sekarang kita gas. Ini generasi yang ini mesinnya masih normally aspirated engine ya. Jadi RPM-nya tuh tinggi sampai 7.500. Dan mesin 6 silinder teriak 7.500 tuh suaranya tuh indah. Dan ini karena kita di Sport Plus, ini saya cuma lari 90, RPM tuh ditahan di 4.500. Kayak dia siap-siap gitu, siap-siap mengeluarkan tenaga kalau misalnya saya butuh. Ini tenaganya tidak yang meledak-ledak,
lebih heboh suaranya memang daripada akselerasinya, tapi akselerasinya masih terasa sangat positif. Dan di putaran mesin berapapun Anda injak gas itu dia sigap. Di mode apapun dia tuh sigap buat mengeluarkan tenaga. Dan kalau kita jalan di 2000 rpm gitu ya, misalnya seperti ini 2000 rpm, itu ada dengungan. Kalau Anda ajak cewek Anda atau Anda ajak orang tua Anda, mungkin mereka bisa terganggu dengan suara dengungan itu. Tapi itu kalau kita lagi berkendara sendiri. Symphony mesin 6 silinder Porsche, enak banget dengernya. Kemudian satu yang terasa itu juga adalah rasa spesial. Walaupun Anda tidak akselerasi dengan mobil ini, tapi suasana kabin, kualitas kabin itu bikin Anda, wah ini benar-benar bukan di mobil biasa ya, di mobil spesial ya, apalagi ada logo Porsche di sini. Belum lagi kalau misalnya di sebelah itu ada mobil yang warnanya gelap atau ada kaca, kita lihat bentuknya masih keren banget sampai sekarang ini mobil. Nah, terus tadi pada saat saya masukkan ke Sport Plus, ternyata indikatornya bukan cuma merah di sini juga, di sini aja, tapi juga ada tulisan Sport Plus di setirnya. Jadi setir yang tadinya seakan-akan tidak ada apa-apa, ternyata dia ada di bagian gelap ini bisa menyala lampu yang menunjukkan kita lagi di mode berkendara apa. Kemudian di kanan juga ada untuk cruise control, tapi sayangnya di model yang ini tidak menggunakan cruise control. Untuk handling, pada saat mobil ini keluar pertama kali, itu mobil ini mendapatkan penghargaan Best Handling Car dari sejumlah media di Eropa. Bahkan ada sejumlah media juga yang bilang ini adalah mobil dengan handling terbaik di harga berapapun. Artinya melawan mobil yang berkali-kali lipat harganya juga ini handling yang sangat baik. Dan kalau saya bisa rasakan emang benar-benar tidak ada, nggak kerasa ada limbung sama sekali. Tapi ya saya di jalan raya, saya nggak bisa nyoba yang agak ekstrim. Nah, kenapa kita nggak langsung ke tempat yang proper untuk coba handlingnya, plus sekalian kita coba akselerasi 0 sampai 100 km per jam. Nah, untuk keperluan itu saya bawa aja mobil ini langsung ke sirkuit Sentul, di mana saya bisa aman untuk mengetesnya. Kebetulan treknya kosong, hari ini tidak ada siapa-siapa, hanya saya sendiri. Oke, kita setel alat ukur akselerasinya dulu. Beres. Dan dia tinggal masuk ke mode manual dan Sport Plus, tinggal injak rem dan gas, langsung ada launch control. Simple banget launch control dari Porsche Cayman ini. Wow. Wah, udah 150. 0 sampai 100 km per jam dalam 6,0 detik. Sebenarnya kalau ini kebetulan aspalnya udah lama sekali ya, tidak dipakai balap gitu ya. Jadi aspal tuh secara natural kalau udah lama tidak dipakai balap itu dia agak licin gitu ya. Jadi traction controlnya itu menyesuaikan tenaga dengan aspal. Nah, kalau misalnya aspalnya dalam kondisi habis balap gitu ya, pasti bagus dan saya yakin bisa di 5, tapi 6,0 juga udah proper kencangnya. Dan mobil ini handlingnya sekarang kita rasain. Wah, kayak go-kart bener. Stabil, nggak ada limbungnya sama sekali. Langsung belok aja mobilnya. Tapi saya tidak mau mengetes lap time ya. Di sini saya tidak mau mengetes lap time. Karena ini gimana juga bukan mobil saya sendiri, bukan mobil tes dari APM. Jadi saya tidak mau merusak kondisi bannya dari mobil ini. Padahal mobil ini kayaknya minta dicoba untuk lap time, tapi udah kerasa akselerasinya dan handlingnya. Kalau akselerasi kita bisa coba lagi di trek lurus pakai gigi 2. Oh, 80, 100, 120. Sampai 7.500 rpm. Udah 180.
udah mau 200 tadi. Nah, dan asiknya mobil ini adalah dia normally aspirated engine ya. Atau orang bilang juga naturally aspirated engine. Sebenarnya sama aja, normally aspirated, naturally aspirated, tanpa turbo ya. Jadi kerasa mesinnya itu bener-bener teriak yang pure suara mesin. V6 6 silinder 2700 cc, RPM-nya itu sampai 7500, dan ketika dilepas tuh ada tuh kira ada blub 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 blub. Saya nggak tahu Anda bisa dengar apa enggak, tapi kalau di sini jelas banget walaupun saya pakai helm. Brub, 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 brub. Jadi ini mobil sebenarnya kategorinya tuh sports car, bukan supercar. Jadi dia tuh sports car tapi larinya juga seperti sports car ya, 0-100 di 5 sampai 6 detik gitu. Tapi handlingnya sama, rasa posisi nyetirnya, posisi duduknya, dan suara mesinnya itu bikin Anda tuh serasa di supercar. Sekarang kita balik lagi ke jalan. Nah, seperti itu performanya dan pengendaliannya. Memang performa mungkin dari sebuah Porsche kita pengen yang lebih kencang lagi gitu, tapi 5,5 sampai 6,0 detik itu masih proper kencangnya. Tapi memang ini kan memang basic model yang Cayman 2700 cc 275 HP. Di atasnya ada Cayman S yang itu 3400 cc dan tenaganya juga kalau nggak salah di 320-an horsepower. Namun untuk pemakaian sehari-hari itu sudah cukup. Nah, bicara tentang pemakaian sehari-hari, Porsche itu mengklaim mereka membuat sports car, bahkan supercar yang masih layak dipakai sehari-hari. Bahkan 911 yang kelasnya di atas ini, yang lebih hardcore dari ini, itu juga Porsche mengklaim enak untuk dipakai sehari-hari. Saya juga udah pernah pakai sehari-hari, emang masih enak. Nah, apalagi Cayman. Ini mobil praktis. Ini mobil AC-nya dingin, kemudian mesinnya tidak panas, dan radius putarnya kecil. Kalau bicara bantingan, memang kalau misalnya di jalan-jalan yang agak rusak, ini bantingannya tidak bisa dibilang nyaman atau empuk. Ini bantingannya keras, tapi tidak keras-keras amat ya, keras supercar lah, walaupun ini sports car ya. Tapi buat dipakai sehari-hari nggak ada masalah. Saya pakai ini beberapa hari, nggak menemukan isu sama sekali. Cuman sayang belum ada kamera parkir, jadi cuman hanya menggunakan sensor. Kan sayang kalau mobil kayak beginian ngerempet ya belakangnya. Tapi memang layak dipakai sehari-hari. Nah, bagaimana dengan konsumsi BBM-nya? Orang kalau beli Porsche memang udah nggak nanya konsumsi BBM, tapi ini konsumsi BBM-nya agak-agak mengagumkan nih. Oke, kalau di dalam kota dengan banyak kemacetan gitu ya, kita berkendara normal, emang nggak hemat ya. 7,0 km per liter, 7 sampai 7,5 km per liter lah. Itu pun dengan kondisi tidak akselerasi banyak ya. Tapi di tol, ini mobil gigi 7-nya itu adalah overdrive. Jadi dari gigi 6 ke gigi 7 itu jauh sekali. Bahkan kalau kita pakai sport mode, itu gigi 7 tidak dipakai. Jadi gigi 7 itu buat cruising di jalan tol. Itu bikin mobil ini sangat hemat. Saya kemarin jalan sempat 40 km di melewati jalan tol dan jalan biasa. Itu konsumsi bahan bakarnya Anda bisa lihat nih fotonya, 18,2 km per liter. Nggak pernah kebayang sebuah Porsche bisa 118. Bahkan ketika di tol aja itu dia dengan mudahnya bisa 119, 120. Porsche juga adalah salah satu pabrikan supercar yang sangat gemar menggunakan dual clutch, dan dual clutchnya Porsche ini sigap, halus perpindahannya, bahkan di kemacetan juga tidak terasa terlalu gugup gitu. Jadi enak di mobil buat pakai harian. Sekarang kita bicara value. Apakah mobil ini worth dengan harga 1,2 miliaran? Sekarang mobil apalagi yang kita bisa dapat dengan 1,1 sampai 1,3 miliar? Pertama, kalau misalnya mau beli baru, Anda bisa dapat C300. Rasanya ya mobil biasa gitu ya, cuman lebih mewah dari ini tapi tidak terasa terlalu spesial. Kemudian Anda kalau tambah dikit di 1,3, 1,4 Anda bisa dapat BMW M2
BMW M2 tenaganya sudah 370 HP, artinya definitely lebih kencang dari ini. Tapi begitu kita masuk ke dalam ya nggak sespesial ini rasanya. Dari luar juga tidak sespesial Cayman, walaupun secara performa dia lebih bagus. Kemudian apalagi 1 miliar Anda mungkin bisa dapat SUV Jerman. Tapi untuk dapat mobil dengan merek supercar Porsche mungkin dapat Porsche Macan, tapi Macan bukan sports car. Ferrari tidak ada yang di harga segitu. 911 juga tidak ada yang di harga segitu. Jadi ini mungkin mobil dengan 1 miliar kecil yang bikin Anda serasa nyetir mobil yang harga 2-3 miliar. Suara dan performanya tuh emang bikin ketagihan nyetir mobil ini. Performanya tuh cukup gitu, bukan yang berlebihan, tapi cukup lah kita mau akselerasi di padu suara yang merdu. Nah, tapi sama seperti mobil-mobil lainnya, Porsche Cayman ini juga punya kelebihan dan kelemahan. Nah, kita bicara kelemahannya dulu. Udah pasti konektivitas gadget tidak up to date dengan kondisi sekarang. Kita biasanya sekarang pakai Apple CarPlay, Bluetooth atau USB. Tidak ada semua di sini, hanya ada tombol AUX. Kemudian kalau misalnya Anda tinggal di daerah yang jalannya banyak jalan rusak, ya ini mobil suspensinya nggak masuk kategori empuk. Ini keras, lumayan keras suspensinya, tapi kelebihannya juga banyak. Yang pertama itu suaranya saya suka, suara dari knalpotnya. Perasaan spesial ketika menaiki mobil ini. Dan khusus kondisi yang ini, mobilnya memang kondisinya masih seperti baru. Kemudian performanya memadai, seperti tadi saya bilang. Tidak meledak-ledak tapi memadai. Dan karena dia normally aspirated engine, jadi natural gitu rasanya tuh dibawanya mobil ini. Kemudian dibandingkan merek supercar lainnya, Porsche ini yang punya APM paling kokoh ya. Jadi dari dulu sampai sekarang Eurocars yang pegang, dan after sale service-nya juga ada, terutama di kota besar ya, mungkin seperti Jakarta dan Surabaya. Jadi Anda nggak perlu khawatir dan tidak pernah punya sejarah berganti-ganti pemilik gitu ya. Sedangkan Lamborghini dan Ferrari beberapa kali berganti pemilik. Porsche ini yang paling kokoh APM-nya, jadi secara after sales juga termasuk yang paling terjamin di antara merek supercar lainnya. Kemudian ya perasaan spesial itu, it's a Porsche gitu. Merek yang legendaris di dunia mobil berperforma tinggi. Harga 1 miliar lebih sedikit, 1,2 miliar rupiah untuk sebuah sports car Porsche itu sudah cukup menggoda. Tapi rasa berkendara dan kondisi mobilnya yang masih seger banget ini bikin itu terasa lebih menggoda lagi. Nah, buat teman-teman yang mau lihat langsung unit mobilnya, Anda bisa hubungi Autohai, silakan DM, alamat Instagramnya ada di bawah sini. Jadi begitu aja video kali ini, review dari Porsche Cayman tahun 2013 ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Kemudian follow Instagram saya @fitra.eri. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.